Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Ananda, NIM 2018 1051 031 033 akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor maupun impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, serta organisasi ekonomi swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Tujuan ekonomi internasional. Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransian, diplomatisasi, dan lain sebagainya. Bersama ekonomi internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena setiap negara tidak bisa hidup sendiri, sehingga setiap negara akan menjalin kerjasama dengan cara tukar-menukar barang produksi. Perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Setiap negara di dunia semakin sadar akan perlunya kerjasama antar bangsa. Tidak hanya terbatas pada perdagangan saja, akan tetapi meluas pada usaha-usaha untuk ikut aktif dalam pembangunan ekonomi. Atas kesadaran tersebut, maka banyak muncul bermacam-macam lembaga kerjasama ekonomi, baik dalam bentuk bilateral, regional, maupun internasional. Pengertian perdagangan internasional. Untuk mengetahui pengertian perdagangan internasional, tidaklah terlalu sulit bagi kita karena kata perdagangan mempunyai arti kegiatan tukar-menukar atau transaksi antara dua pihak atau lebih. Jadi, perdagangan internasional adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan penukaran barang dan jasa antar satu negara dengan negara lainnya. Pelaku ekonomi yang menjual barang ke luar negeri adalah eksportir, sedangkan untuk yang memasukkan barang ke dalam negeri disebut importir. Pelaku-pelaku kegiatan perdagangan internasional sering dikerjakan perorangan dan badan-badan milik swasta maupun badan milik usaha negara atau BUMN. Faktor yang mendorong perdagangan internasional, kegiatan impor maupun ekspor semakin hari semakin digalakan oleh masing-masing negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional semakin penting bagi setiap negara. Ada beberapa faktor yang mendorong perdagangan internasional, antara lain yang pertama, keinginan suatu bangsa untuk mengadakan perdagangan dengan bangsa lain. Hal ini dapat kelihatan melalui kegiatan ekonomi setiap negara dan mempersiapkan diri untuk menerima wisatawan mancanegara. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan devisa untuk meningkatkan penerimaan negara yang nampak melalui kegiatan promosi. Di Indonesia sendiri, kegiatan ini dilakukan oleh BPEN bersama pihak swasta. Yang ketiga, adanya kelebihan produksi suatu barang di dalam negeri mendorong bangsa untuk menjual kelebihan produk ke luar negeri. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan nasional, karena tidak semua barang kebutuhan suatu negara dapat dipenuhi dengan produk di dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dapat diatasi dengan mengimpor dari negara lain. Yang kelima, keanekaragaman kondisi produksi. Keanekaragaman kondisi produksi merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi barang-barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan, suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Yang keenam,
perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya, Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keunggulan dari perdagangan ini dan jumlah orang yang berbahagia meningkat. Yang ke-7, perbedaan ongkos produksi. Untuk memproduksi barang tertentu akan antar satu negara dengan negara-negara lain.